Halo semua, selamat datang kembali di channel Mas P. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa banyak banget turis dari mancanegara yang lebih suka menghabiskan waktu liburannya di desa-desa terpencil di Indonesia ketimbang di tempat-tempat wisata yang sudah sangat terkenal? Kalau serombongan Mas Bule dan Mak Bule ini diajak jalan-jalan ke desa melalui jalan setapak yang becek dan licin, mungkin semalam habis hujan sambil bersusah payah menjaga keseimbangan seolah perjalanan yang penuh tantangan. Awas Mak Bule, kalau nggak konsentrasi bisa terperosok ke jurang. Parit maksudnya. Tapi setelah lolos melewati aral rintangan, akhirnya sampai juga tempat tujuan dan pemandangan sepadan dengan jerih payahnya, sungguh pemandangan yang indah. Banyak orang mungkin berpikir, turis-turis ini datang ke Indonesia hanya untuk bersantai di Bali. Padahal, belakangan ini semakin banyak turis asing yang justru rela menempuh jarak jauh, masuk ke pedalaman, dan tinggal di sebuah desa yang mungkin kalian sendiri belum pernah dengar namanya. Sedangkan Mas Bule dari Swedia ini berwisata di kebun. Dia mempelajari tentang teh. Dia bertanya, bagaimana teh ditanam, berapa tahun bisa dipanen, dan dia melihat langsung bagaimana ibu-ibu memetik daun teh. Dia mempelajarinya dengan sesama. Meskipun sebenarnya dia jarang minum teh karena lebih sering minum kopi. Alasannya sederhana. Mereka mencari pengalaman yang otentik. Mereka bosan dengan gemerlap kota besar dan destinasi wisata yang sudah terlalu komersial. Di desa-desa Indonesia, mereka menemukan kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari tuntutan modernitas. Lain lagi dengan Mas Bule yang satu ini, ia jalan-jalan di kampung, dia menceritakan pengalamannya, melihat tanaman semua serba hijau, lalu berendam di empang, kolam, dengan hawa yang sejuk, lalu beristirahat sambil bermain alat musik angklung. Mereka tertarik dengan bagaimana masyarakat desa masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Mereka kagum melihat betapa tulusnya senyuman dan sapaan dari para warga, yang membuat mereka merasa seperti bagian dari keluarga, bukan sekedar tamu. Beda dengan Mas Bule ini, saking pengen lihat pemandangan yang bagus, dibelain naik ojek menelusuri jalanan berkelok-kelok. Melewati hutan pinus yang tinggi menjulang dan pepohonan yang rindang, bertemu dengan penduduk lokal, beraktivitas di ladang, menyapa warga yang ketemu di jalan. Setelah perjalanan yang melelahkan, rasa capeknya terbayar dengan suara gemerincik air yang seger, air terjun yang menjulang, dan suara alam yang bikin tenang. Selain itu, mereka juga tertarik dengan kekayaan alam yang masih asri. Mereka bisa bangun pagi, ditemani suara kokok ayam, dan langsung disuguhi pemandangan sawah yang membentang hijau. Kalau serombongan pemuda-pemuda bule ini tidak bisa meneruskan perjalanan karena cuaca hujan pun turun dan mereka pun meneduh di rumah warga sambil asik bercengkrama. Ditemani warga lokal dan abang-abang yang lagi goreng pisang. Mantap, mantap. Sungguh perjalanan yang di luar prediksi BMKG. Atau sungai yang jernih mengalir. Mereka bisa belajar bertani, memetik buah langsung dari pohonnya, atau bahkan ikut melaut bersama nelayan. Mas Bule dan Mbak Bule ini malah asik main di kali dan Mas Bule pun tidak melewatkan kesempatan. Dia malah lepas baju dan mandi di kali. Awas pas Bule, nanti masuk angin. Yang paling menarik, mereka menemukan kedamaian dan koneksi dengan diri sendiri yang sulit didapatkan di negara asalnya.
Mbak bule yang satu ini udah ketemu makanan favoritnya. Dengan rasa senang dan penasarannya, dia mencoba memetik pete langsung dari pohonnya. Karena tidak terlalu tinggi, dia main tarik-tarik aja. Awas Mbak bule bisa ambruk tanaman orang. Di desa, waktu terasa berjalan lebih lambat. Mereka tidak lagi dikejar deadline atau notifikasi dari ponsel pintar. Mereka bisa duduk berjam-jam, menikmati secangkir kopi robusta sambil mendengarkan cerita-cerita dari warga setempat. Kalau Mbak bule yang satu ini langsung praktik turun ke kali. Sungguh melokal banget dia mencoba mempraktikkan ilmu yang didapatkannya. Mencuci beras pakai bakul dan di pinggir kali. Udah kayak gadis kampung. Jadi, buat kalian yang mungkin lagi bingung mau liburan kemana, mungkin sudah saatnya melirik keindahan desa-desa kita. Siapa tahu, kalian juga bisa menemukan keajaiban yang sama seperti yang dirasakan para turis mancanegara ini. Dan akhirnya dengan segala petualangan di kampung melewati sawah, hutan, lembah, sungai, naik gunung turun gunung. Mereka pun tiba di bawah pohon yang rindang. Mereka ditemani warga lokal, memasak dan menyatu dengan alam. Dengan alas daun pisang, nasi pun ditaruh di atasnya. Dengan lauk ada ikan, tahu, tempe, ayam, tidak lupa lalapan pete juga. Sambil bersenda gurau mereka makan pakai tangan dengan Kira-kira desa mana di Indonesia yang paling ingin kalian kunjungi? Silakan share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.